Nah, untuk itu ada 3 step yang harus dikerjakan. Yang paling bawah namanya karya. Ini yang sering kita bahas di program. Tapi sebelum muncul karya, apa yang sebelumnya? Namanya narasi. Sebelum ada karya harus ada narasi. Sebelum ada narasi harus ada Jadi kalau ini dikerjakan, maka akan muncul keterpanggilan untuk terlibat. Nah, kebanyakan dari kita yang baik-baik ini langsung ke karya, Bapak Ibu. Nggak memikirkan big idea-nya, lalu tidak memikirkan secara narasinya, tapi langsung konsentrasi pada karya. Oke, tempat ini butuh jembatan, yuk kita bangun jembatan. Sebenarnya tadi ada gagasan besarnya nggak sih? Nah, saya usul di semua hal baik mulai dengan gagasan, narasi, karya. Dari situ maka semua yang dikerjakan di sini bisa dijelaskan ada narasinya, dan narasi ini ditopang karena ada gagasan di belakangnya. Nah, ini usul menjadi salah satu pegangan. Salah satu, ada banyak pendekatan yang bisa dipakai. Tapi usul kami gagasan, narasi, karya. Kalau ada seperti itu, maka akan lebih mudah kita menemukan pesan yang akan membuat apa yang dikerjakan itu memanggil semua orang untuk mau terlibat. Ini walaupun pakai flip chart mudah-mudahan terbaca ya. Jadi teman saya usul gagasan narasi karya menjadi pikiran supaya kita, karena itu saya sering berpandangan pekerjaan-pekerjaan besar yang hanya bicara karya atau kerja biasanya nggak ada narasinya. Dan kemudian biasanya nggak ada gagasan besarnya apa. Lalu ketika ditanya gagasan besarnya, kesulitan menjawab. Biasanya kalau hanya ini, karya, biasanya anti kritik. Kenapa anti kritik? Karena gagasannya nggak ada di situ. Atau tidak terungkapkan. Kalau ada kritik, sulit untuk menjawab. Tapi kalau Anda menyusun ini sebagai gagasan narasi karya, Anda akan sanggup menghadapi kritik apapun juga. Karena karyanya ditopang dengan gagasan. Anda pasti bisa jawab. Nggak akan mungkin kesulitan menjawab karena ada gagasan. Itulah sebabnya pemerintahan yang mengandalkan kepada 3 step ini biasanya akan terbuka, biasanya akan open minded, dan biasanya sanggup untuk